Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wal hadirin. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qaul wal amal. Insyaallah pada kesempatan kali ini pembahasan saum kita akan bahas dengan judul hutang puasa. Jika ada seseorang yang masih memiliki hutang puasa, haruskah dia mengqadha puasa tersebut atau haruskah dia membayar fidyah jika dia meninggal dunia? Pembahasan ini biasanya dibahas seputar amalan-amalan yang harus dikerjakan setelah Ramadan. Insyaallah akan dijelaskan oleh Imam Abu Syuja, ya, rahimahullah. Beliau berkata, "Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan dia masih memiliki hutang puasa, ut'ima anhu, maka hendaknya dilunasi dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. An kulli yaumin muddun, satu hari tidak berpuasa dibayar dengan 1 mud." Kalimat man di dalam bahasa Arab itu lafadz umum, maknanya umum. Semisal ada orang yang mengatakan barang siapa, nah kalimat barang siapa itu umum, bisa mencakup anak kecil, dewasa, ya, orang besar atau yang sudah tua, laki-laki, perempuan, si kaya, si miskin, siapapun itu masuk ke dalam kalimat man, karena bahasanya min alfadil umum au li'annahu min adawati syart. Perlu disampaikan bahwa ada banyak sekali kaidah umum. Di antaranya yang pertama, al-umumu la yatasawwaru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan ketetapan hukum yang jelas dan pasti. Artinya masih bermakna global. Semisal contoh di ayat Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalimat dabah dengan al-ard itu kalimat umum. Kenapa? Karena dabah itu nakiratun fi siyaqin fatufidul umum. Kemudian kalimat ard mufrad dakhala alaihi al fataum, ya. Artinya hewan melata, apapun itu bentuknya, jenisnya, warnanya, kemudian di dunia, baik itu di daratan ataupun di lautan, maka semua itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lafadznya umum. Kemudian kaidah kedua, al-mafhum lahu umum. Makna tersirat itu mengandung makna umum. Contoh di ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Dan janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Kalimat tersirat dari kalimat itu mengandung banyak arti. Bisa diartikan tidak boleh berkata kasar, atau berkata kotor, ya, atau mencaci maki dan seterusnya. Kaidah ketiga, al-muhatibu yadkhul fi umumi khitab. Orang yang memerintahkan sesuatu, maka orang tersebut masuk ke dalam perintah tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan jangan heran kalau ada orang yang memerintahkan kita dengan sesuatu perintah, maka pada hakikatnya orang tersebut pun masuk ke dalam perintah tersebut.
Misal di sini Al-Imam Abu Syuja mengatakan man mata, ya, barang siapa meninggal sedangkan dia masih memiliki hutang puasa, maka dilunasinya dengan cara membayar fidyah. Nah, pernyataan tersebut pun Imam Abu Syuja masuk ke dalam perintah tersebut karena kaidahnya tadi apa? Al-mukhatibu yadkhul fi umumi khitab. Jadi tidak hanya berlaku untuk selain Abu Syuja, tetapi orang yang memerintahkannya pun masuk ke dalam perintah tersebut. Kemudian masih banyak lagi kaidah-kaidah yang lain terkait umum. Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khusus sabab, seperti hadis bersuci dengan air laut, ya. Disabdakan oleh Nabi SAW hadis tersebut apakah berlaku hanya kepada orang tersebut, ya, yang menjadi sebab hadis tersebut diriwayatkan, atau berlaku untuk seluruh kaum muslimin? Jawabannya adalah berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Kenapa kaidahnya menyebutkan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab? Masih banyak lagi kaidah yang lain. Al-am urida bihil am, al-am urida bihil khas, ya. Al-am dakhala ilaihi takhsis. Al-muhim, kita sudah mengetahui bahwa kalimat am, ya, dari kalimat man, barang siapa, itu pada dasarnya meliputi seluruh yang dari kaum muslimin yang meninggal dunia. Maka ketika dia masih memiliki hutang puasa, hendaknya dilunasi dengan membayar fidyah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalimat wa alaihi siyam, ya, wa alaihi siyam, ketika dia meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang puasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Terjadi manakala dia memiliki udzur syar'i. Misal dia punya hutang puasa karena ketika Ramadan dia safar, atau terkena nifas dan haid misalkan, atau diuji dengan penyakit yang berkepanjangan, ya, sehingga dia harus meninggalkan puasa Ramadan tersebut. Maka bagi yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sebab udzur syar'i, cukup hanya mengqadha atau membayar fidyah. Tetapi apabila kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, maka kewajiban kita adalah pertama bertaubat, ya, beristighfar, dan mengqadha puasa tersebut. Jadi ada hukuman lebih bagi yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i. Kemudian kalimat ut'ima anhu, maka harus dilunasi dengan membayar fidyah. Taib. Di sini mahalul khilaf, ya, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apakah cukup melunasinya dengan cara membayar fidyah, atau yang lebih utama itu harus mengqadha dengan puasa qadha? Nah, tetapi di sini di matan Abu Syuja ini disebutkan bahwa cukup dengan membayar fidyah. An kulli yaumin mud, ya, satu hari tidak berpuasa dibayar dengan 1 mud. Satu mud sama dengan 1/4 sok. Sedangkan sok itu adalah takaran yang biasa kita gunakan ketika membayar zakat fitri. Adapun sok itu takarannya 2,5 sampai 3 kg. Ya, kurang lebih 2,5 sampai 3 kg. Berarti 1/4 dari 3 kg sama dengan 0,75 kg. Atau sama dengan 7,5 ons, ya, 7,5 ons. Jadi kalau misalkan ada di antara kita yang meninggalkan puasa Ramadan sebanyak 10 hari, berarti 7,5 ons dikali 10. Hah? Apaan? Tadi 1/4 dari 3 kg sama dengan 0,75 kg, atau 0,7 kg sama dengan 7,5 ons. Berarti kalau 10 hari berapa?
7 kilo ya, 7,5 ya, 7,5 kilogram yang harus dikeluarkan oleh orang tersebut. Baik, sekarang berikutnya kematian seperti apa yang mewajibkan seseorang harus mengqadha ya, yang mewajibkan karib kerabatnya harus mengqadha hutang mayit tersebut. Yang pertama yaitu kematian yang apabila sebelum meninggal dia masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang cukup. Ya. Namun belum sempat dia mengqadha, tiba-tiba dia terlanjur meninggal dunia. Nah, pada saat itu karib kerabatnya wajib mengqadha, ya, mengqadha dengan puasa atau membayar fidyah. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, qadarullah tidak bisa dia ditimpa ujian sakit yang parah ya, sehingga tidak bisa berpuasa. Di luar Ramadan, setelah itu misalkan dia masih hidup dan masih sehat, dalam kondisi sehat selama 1 bulan ya, setelah Ramadan dia masih hidup dan dalam kondisi sehat selama 1 bulan. Artinya apa? Dia memiliki kemampuan ya untuk mengqadha, tetapi dia tidak mengqadha. Maka tugas karib kerabatnya atau ahli warisnya ataupun orang yang diizinkan oleh ahli warisnya boleh mengqadhakan hutang puasa tersebut. Berarti sekarang begini, kalau misalkan 1 bulan Ramadan full dia tidak berpuasa, kemudian setelah Ramadan dia hanya hidup 5 hari, ya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup 5 hari, berarti karib kerabatnya ini harus membayar berapa hari? Harus membayar 5 hari saja. Kenapa? Karena selebihnya, lebih daripada 5 hari tidak dianggap qudrah, ya, tidak memiliki kemampuan. Jadi bergantung seberapa banyak dia memiliki kesempatan. Kalau kesempatannya dihidupkan 10 hari, berarti mengqadhanya pun sebanyak 10 hari dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang wajib diqadha yaitu apabila puasa yang ditinggalkan adalah puasa nadar. Adapun puasa Ramadan itu ada 2 pilihan. Boleh diqadha dengan puasa atau boleh dibayar dengan fidyah. Kemudian catatannya, apabila ghair mukallaf, orang-orang yang tidak dibebani menjalankan syariat, ya seperti anak kecil, kemudian majnun, orang gila, kemudian atau mati suri, ya mati suri, meninggal kemudian dia hidup lagi dan dia masih diberikan waktu untuk mengqadha, tetap berarti dia dhimmahnya masih masgulah, masih diminta untuk menunaikan atau melunasi hutang tersebut. Atau misalkan orang yang tidak diberikan kemampuan, artinya setelah Ramadan pun dia masih diuji penyakit yang parah, ya belum bisa sembuh dari penyakit tersebut, kemudian tidak diberikan waktu yang cukup untuk mengqadha. Misal tanggal 5 Ramadan, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Ramadan tidak berpuasa, kemudian tanggal 6 dia meninggal. Apakah orang tersebut punya waktu untuk mengqadha? Tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengqadha, sehingga orang tersebut tidak wajib diqadhakan oleh karib kerabatnya. Pernyataan Abu Syuja, Imam Abu Syuja ini, beliau secara ringkas menganjurkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah. Tetapi di hadis yang lain disebutkan bahwa istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, pernah meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Inti hadis tersebut menyebutkan bahwa siapa saja yang meninggal kemudian masih memiliki hutang puasa, maka hendaknya karib kerabatnya lah yang mengqadhakan puasa untuknya. Jadi secara tidak langsung hadis tersebut berbeda
anjurannya dengan anjuran yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja. Maka kita bisa simpulkan di sini ada dua pendapat ya. Yang pertama cukup dengan membayar fidyah, dan pendapat tersebut merupakan qaul jadid ya, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan boleh diqadha dengan puasa qadha, dan itu pendapat al-qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Dalil pendapat yang pertama yaitu hadis Ibnu Abbas yang mengatakan idza maridar rajul fi Ramadan thumma mata wa lam yasum, jikalau seseorang sakit di bulan suci Ramadan kemudian dia meninggal dan belum melunasi hutang puasa tersebut, ut'ima anhu wa lam yakun alaihi qadha, cukup dilunasi dengan membayar fidyah dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Wa in kana alaihi nadrun qadha anhu waliyuhu. Namun jikalau dia memiliki hutang nadar puasa, ya ini hutangnya berupa nadar puasa, maka hendaknya dilunasi oleh walinya. Adapun pendapat kedua yang boleh mengqadha dengan puasa qadha yaitu hadis Aisyah yang tadi sudah disebutkan, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan faidah ya. Faidah dari pembahasan ini yang pertama, tidak wajib mengqadha puasa secara berturut-turut ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, kalimat min ayyamin ukhar itu umum. Dari mana umumnya? Li'annahu bil idhafah ya. Kalimat yang diidhafahkan itu mengandung makna umum. Min ayyamin ukhar silakan dilunasi walaupun tidak dengan cara berurutan gitu. Dan dianjurkan mendahulukan puasa qadha daripada puasa sunnah. Kenapa? Karena mengqadha itu hukumnya wajib dan kita harus lebih mendahulukan yang wajib daripada melakukan yang sunnah. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan mendahulukan puasa yang sunnah bila mana puasa sunnah tersebut waktunya terbatas, seperti puasa Arafah ya, kemudian puasa Muharram dan yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua, di sini disebutkan bahwasanya ilmu itu memiliki sifat selalu bertambah dan berkurang. Tadi disebutkan Imam Syafi'i itu ada dua riwayat, ada dua pendapat, qaul jadid dan qaul qadim. Ya, qaul qadimnya itu boleh dilunasi dengan membayar fidyah atau dengan puasa. Sedangkan di qaul jadid beliau meralat, Imam Syafi'i meralat pendapat qaul qadimnya bahwa yang masih memiliki hutang puasa cukup dengan membayar fidyah. Kemudian setelah itu ada muridnya Imam Nawawi ya, yang mengikuti madhab Syafi'i. Beliau merajihkan qaul al-qadim ya, bukan al-jadid, padahal sudah direvisi oleh Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu masih bisa diralat atau dikuatkan oleh orang yang datang setelahnya. Ya, kita tahu Imam Nawawi itu salah satu mujtahid fil madhab atau mujtahid fit tahrij yang sudah memenuhi syarat-syarat berijtihad dan mampu mentahrij dua pendapat imam madhabnya. Nah, seperti yang kita baca di pembahasan ini. Ya, seperti itu sifatnya ilmu itu selalu bertambah dan berkurang. Ya, barangkali hari ini kita berpendapat seperti ini, tetapi boleh jadi suatu bulan kemudian kita merubah pendapat kita.
Kemudian faedah yang ketiga, pembahasan hutang tidak selamanya berkaitan dengan fikih muamalah, ya. Tetapi juga pembahasan hutang bisa masuk ke dalam pembahasan fiqhul ibadah, dan melunasi hutang di dalam fikih ibadah itu lebih utama. Sebagaimana hadis yang disebutkan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia memiliki hutang puasa 1 bulan penuh. Apakah aku boleh melunasi hutang puasanya? Faqala alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW menjawab, lau kana ala ummika dainun akunta qadiyahu. Sekarang bagaimana seandainya orang tuamu memiliki hutang, apakah engkau mau melunasinya? Qala na'am. Orang tersebut pun menjawab, iya ya Rasulullah. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Rasulullah melanjutkan, kalau begitu berarti hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, lebih layak untuk ditunaikan, lebih utama untuk dibayar dan dilunasi. Kemudian faedah yang terakhir di sini saya sebutkan pentingnya berwasiat, ya, berwasiat kepada karib kerabat kita atau kenalan kita. Manakala bila mana suatu saat nanti kita memiliki hutang puasa, ada orang yang sanggup atau mau mengkodokkan hutang puasa kita. Demikian juga pentingnya kita bertanya kepada siapa? Kepada karib kerabat kita. Boleh jadi di antara mereka yang sudah mendahului kita, meninggalkan kita terlebih dahulu, masih ada yang memiliki hutang puasa. Pada saat itulah kita berkesempatan untuk berbuat baik untuk ahli mayit tersebut. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.